Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramadan dengan NIM 3625032. Saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat berharga, terutama nikmat iman, Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik, seberapapun besar kekayaan atau kesuksesan yang kita miliki. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Kesehatan sebagai kunci kehidupan yang bahagia. Kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Banyak orang rela mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga hanya untuk memperoleh kesehatan kembali. Pepatah juga pernah mengatakan, kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Kesehatan tidak hanya untuk mencakup jasmani, tetapi juga rohani. Keduanya harus dijaga agar kita bisa hidup seimbang. Tubuh yang sehat akan membuat pikiran tenang, dan pikiran yang tenang akan memperoleh kesehatan tubuh. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menegaskan bahwa kekuatan jasmani dan rohani sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama menjaga pola makan. Salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan adalah pola makan. Dewasa ini banyak orang yang tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Makanan cepat saji, minuman bersoda, dan cemilan tinggi gula yang seringkali menjadi pilihan karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus belajar menerapkan pola makan yang seimbang, seperti banyak mengonsumsi sayur, buah, air putih, serta menghindari makanan yang terlalu manis atau berlemak. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Islam pun sangat memperhatikan keseimbangan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang kedua, rutin berolahraga. Selain menjaga makanan, olahraga juga menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan menjadi bugar, peredaran darah lancar, dan daya tahan tubuh meningkat. Kita tidak harus pergi nge-gym atau tempat fitness untuk menjadi sehat. Cukup dengan kegiatan sederhana seperti berjalan kaki setiap pagi, bersepeda, atau senam ringan di rumah sudah mampu memberikan manfaat besar bagi tubuh. Apalagi di zaman yang secara digital ini, banyak orang terlalu lama duduk di depan layar dan jarang bergerak. Kebiasaan ini dapat menyebabkan tubuh lemah dan mudah terangsang penyakit. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Tidak hanya tubuh, kesehatan mental juga sangat penting. Banyak yang tampak sehat secara fisik tetapi hatinya tertekan karena stres, kecemasan, atau depresi. Untuk menjaga kesehatan mental, kita perlu menjaga hubungan baik dengan orang lain, berpikir positif yang paling utama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, berdoa, dan bersyukur, kita akan menjadi tenang. Terdapat dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 28, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati dan pikiran merupakan bagian dari kesehatan dan tidak bisa diabaikan. Yang keempat, menjauhi kebiasaan buruk. Menjaga kesehatan juga berarti menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya, seperti begadang, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau memakai narkoba. Semua itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi teladan dalam gaya hidup sehat, dan jangan biarkan kemalasan dan kebiasaan buruk menguasai diri kita. Gunakan waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, dan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 10, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin yang saya hormati, dari semua yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang tidak bernilai. Kita harus menjaganya dengan pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga teratur, menjaga mental, dan jauhi kebiasaan buruk. Ingatlah, kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah tubuh ini sebagai kita menjaga amanah lainnya. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat beribadah dengan khusyuk, belajar dengan semangat, dan berkontribusi untuk masyarakat secara maksimal. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir batin serta menjauhkan kita dari segala penyakit. Sebelum saya menutup pidato ini, dengarkanlah saya membacakan pantun sedikit. Pergi ke hutan mencari madu, madu manis penambah tenaga. Demikianlah pidato yang saya sampaikan kepada ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.